saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa pada minggu pertama setelah tahun baru hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada minggu pertama di tahun 2021 ini, kita akan disuguhkan oleh firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14 dengan tema kekayaan kasih karunia Tuhan. Kekayaan kasih karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang semulanya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, pada minggu pertama ini kita langsung ditawarkan dengan firman kekayaan dan kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita melihat kekayaan dan kasih karunia Tuhan itu? Allah itu kaya, dan oleh karena kekayaannya kita diberikan kasih karunia-Nya, sehingga bersama dengan Allah kita beroleh kekayaan tersebut. Saudara, pada firman Tuhan pada hari ini, Paulus menyatakan bahwa Allah telah menjanjikan kita, memilih kita untuk dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ketika itu Allah kaya, ketika Allah penuh dengan kasih karunia, yang Dia lakukan adalah Allah memilih kita untuk dijadikan menjadi tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Saudara, kita harus menyadari bahwa bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Kalau kita yang memilih Allah, tentunya kita akan merasa kecewa dengan apa pilihan kita kalau seandainya segala ada terjadi yang mendukakan hati kita. Namun kenyataannya karena Allah yang memilih kita, di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, di dalam segala keadaan kita, Allah memilih kita. Allah memilih saudara untuk menjadi milik Allah. Saudara terkasih, kenapa Allah memilih kita? Itu adalah oleh karena karunia-Nya, bukan oleh karena kebaikan kita. Kenapa Allah menjadi memilih kita? Itu semata oleh karena kasih Allah, bukan oleh karena apa yang sudah kita lakukan dan apa yang ada bagi kita, namun semata-mata oleh karena kebaikan dan karunia Allah. Yang kedua,
ketika Allah sudah menetapkan dan memilih kita, Ia menentukan kita dari semua roh Kristus untuk menjadi anaknya. Bukan hanya menjadi orang biasa, bukan menjadi orang yang penumpang atau tamu, tapi Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya oleh karena Kristus Yesus. Saudara, ketika Allah ternyata memilih kita, kita adalah menjadi anaknya. Anak yang menjadi pewaris tahta kemuliaan Allah. Allah yang memiliki kekayaan itu mewariskan kekayaan kepada kita, yaitu kasih karunia itu sendiri. Saudara, ketika Allah memilih kita, ternyata adalah sebuah keuntungan besar, karena saudara dan saya dijadikan Allah sebagai anaknya, menjadi kesayangannya. Dan yang ketiga, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah menjadi dipilih, diangkat menjadi anak, dan kita ditebus. Kata penebusan di sini artinya yang sebelumnya kita adalah di dalam sebuah belenggu, yang sebelumnya kita di dalam sebuah tawanan oleh karena keberdosaan, maka kita ditebus untuk menjadi keluar. Bisa dibandingkan dengan keadaan di mana ada tertawan barang kita. Ada sebuah yang berharga yang ditahan oleh yang berwenang. Namun apa yang harus diberikan sehingga itu menjadi milik kita, kita harus tebus. Ketika kita mengingini sesuatu, maka penebusanlah yang harus menjadi jalan keluarnya. Saudara, betapa berhargakah penebusan Allah dalam kehidupan kita? Menjadi pertanyaan bagi kita. Seandainya ditimbang dengan uang, berapakah yang bisa banyak uang, berapa banyakkah uang yang bisa untuk menjadi mengeluarkan kita dari dosa? Bisakah 1 juta sudah selesai dosa? Bisakah 2 juta, bisa 10 juta, 1 miliar, dan selanjutnya 1 triliun? Belum tentu. Kenapa? Karena dosa itu melilit kehidupan kita, dan itu pasti tidak bisa penebusan yang demikian untuk mengeluarkannya. Dosa itu berdampak kepada kematian selama-lamanya, berdampak kepada penghukuman selama-lamanya. Kalau bisa mungkin ada di penjara selama tahun-tahun tertentu, bisa diganti dengan pembayaran ataupun dengan jaminan-jaminan. Namun karena penghukumannya adalah selamanya oleh karena dosa, maka penebusan satu-satunya adalah oleh karena Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara, yang berharga milik Allah itu diberikan bagi kita, yaitu melalui kematian Yesus Kristus, penebusan Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat dan pembebas kehidupan kita. Saudara, sadari hidupmu bahwa engkau sudah ditebus oleh Allah. Dan yang keempat adalah, sebab Ia menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus Yesus. Penebusan itu dilakukan dalam Kristus Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Artinya, oleh karena kasih Allah akan dunia ini, Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi penebus bagi kita. Yang pertama tadi kita adalah diangkat, telah memilih kita menjadi punya Allah, dan telah mengangkat kita menjadi anak Allah. Dan yang ketiga sudah ditebus, dan penebusan itu merupakan rencana daripada Allah untuk menjadi pembebasan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita mempercayai keselamatan yang dalam Kristus Yesus itu, kita mendapat bagian akan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bagian keselamatan itu menjadi bahagian milik kita. Dan bagaimana kita merasakan keselamatan yang sudah diberikan Allah? Dalam firman Tuhan pada ayat 12 sampai ayat 14, Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk memahami rancangan Allah tersebut. Dengan Roh yang diam di dalam hati kita,
maka kita akan mengerti akan penebusan Allah di dalam kehidupan kita, akan rancangan-rancangan yang sudah diperbuat oleh Allah bagi kehidupan kita. Kekayaan Allah yang begitu melimpah, yang dinyatakan melalui kasih karunia-Nya, yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya, yang dipilih oleh Allah. Kita dijadikan sebagai anak, dan kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus, merupakan rancangan Allah, sehingga kita beroleh kebebasan dan pelepasan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca tema hari ini, kekayaan kasih karunia Tuhan adalah Allah begitu baik bagi kehidupan kita. Kekayaan Allah dilimpahkan bagi kita melalui kasih karunia-Nya, bukan oleh karena perbuatan, bukan oleh karena tindakan, bukan oleh karena sesuatu yang baik bagi kita, namun semata-mata oleh karena Allah ingin memberikannya dan melakukannya. Saudara terkasih, dalam menjalani hari-hari kita, pada firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus oleh Allah dan dijadikan menjadi anaknya. Kita telah menjadi dipilih oleh Allah, dipilih, diangkat jadi anak, ditebus di dalam Kristus Yesus, yang oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya kita menjadi beroleh kebebasan, kita menjadi beroleh kelepasan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah ditebus, kita sudah menjadi anak Allah, dan kita sudah dilepaskan, tugas kita adalah kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ada tugas bagi orang yang sudah menjadi anak Allah, ada tugas bagi orang yang sudah ditebus Allah, dan ada tugas bagi orang yang sudah dikasih karuniakan penebusan bagi Allah, yaitu menjadi puji-pujian. Bagaimanakah agar menjadi pujian? Adalah melalui perilaku, melalui perbuatan yang tetap mengarahkan sepenuhnya kepada Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Paulus menyatakan ini adalah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Yesus. Mereka harus menyadari bahwa mereka adalah milik Kristus, yang dipilih, ditebus, dan yang sudah mendapat kasih karunia. Oleh karena itu, rahasia Allah yang begitu besar menjadi milik kita, dan kita hidup di dalam penebusannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Allah yang memilih kami, dan Allah yang menebus kami, Allah yang memberikan karunia kelepasan bagi kami. Oleh Roh-Mu menuntun kami untuk memahaminya, sehingga kami menjadi puji-pujian di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, jadikan firman ini menjadi bahagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus